Shalom dan selamat malam jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena kita bersama lagi di dalam persekutuan doa kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya, kami mau rindu untuk selalu memuji Tuhan di dalam bait-Mu yang kudus. Dan sukacita-Mu tercurah di tengah-tengah kami, memenuhi hati kami dan memuaskan jiwa kami. Mari kita memuji Tuhan, kita mengangkat suara kita dan tangan kita untuk menyembah Dia pada saat ini. Haleluya. Ku indah saat ku memuji-Mu, ku angkat tanganku tinggikan nama-Mu. Salah tercurah dan nyata di saat umat-Mu mengangkat suara. Sungguh indah saat ku memuji-Mu, ku angkat tanganku tinggikan nama-Mu. Salah tercurah dan nyata di saat umat-Mu mengangkat suara. Ku rindu selalu memuji-Mu di dalam bait-Mu yang kudus. Dan sukacita-Mu kan tercurah, penuhi hatiku dan puaskan jiwaku. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Bersukacita dalam hadirat Tuhan. Sama-sama. Ku indah saat ku memuji-Mu, ku angkat tanganku tinggikan nama-Mu. Kuasa Allah tercurah dan nyata di saat umat-Mu mengangkat suara. Ku rindu selalu memuji-Mu di dalam bait-Mu yang kudus. Dan sukacita-Mu kan tercurah, penuhi hatiku dan puaskan jiwaku. Kami rindu, ku rindu selalu memuji-Mu di dalam bait-Mu yang kudus. Dan sukacita-Mu kan tercurah, penuhi hatiku dan puaskan jiwaku. Penuhi hatiku dan puaskan jiwaku. Penuhi hatiku dan puaskan jiwaku. Haleluya. Saudara-saudari di dalam Kristus, sebelum kita berdoa syafaat pada malam ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam ini. Kami dapat sekali lagi bersama-sama di dalam doa syafaat kami. Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau terus siapkan kami untuk bersyafaat. Lebih daripada itu Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Bapa, kami berdoa supaya firman-Mu akan terus berbicara kepada kami. Bagaimana kami melewati kehidupan kami bersama dengan Engkau.
Dan kami tahu kami tidak bersendirian karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari di dalam Kristus, firman Tuhan kita pada malam ini adalah bertemakan kita tidak sendirian. Nah, di dalam Yohanes 21 ayat yang pertama sehingga yang ke-14, ini adalah satu peristiwa di mana Yesus menampakkan diri sekali lagi kepada murid-muridnya. Nah, ada sebuah lagu kidung pujian yang berbunyi, terima kasih Tuhan, aku tak sendiri, ada kasih Yesus yang menemani. Terima kasih Tuhan, aku tak sendiri, pada kasih Yesus yang menemani. Nah, melalui nyanyian ini, lagu ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan kita ini, kita tidak sendirian. Nah, sebahagian besar daripada kita sudah tentunya kita tidak ingin bersendirian. Musim PKP ini, musim COVID ini, mungkin kita terfikir untuk kita keluar dengan rakan-rakan kita. Karena kita kesunyian, kita sendirian. Kita tidak mau akan perkara ini. Tetapi satu perkara yang kita tahu bahwa Yesus akan selalu menemani kehidupan kita. Nah, itulah yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sementara mereka mengetahui bahwa kubur Tuhan Yesus kosong, maka murid-muridnya apa yang berlaku adalah mereka terserak. Dan ada di antara mereka yang kembali ke tempat mereka sendiri, melakukan pekerjaan mereka, melakukan rutin mereka yang sebelum ini mereka tinggalkan. Walaupun murid-murid ini berada di dalam community yang ramai, tetapi kita melihat bagaimana kehidupan mereka seolah-olah mereka bersendirian. Mereka terserak, mereka tidak bergembala. Itulah sebabnya mengapa murid-murid Yesus mencari kesibukan mereka sendiri, supaya mereka tidak memikirkan ataupun tidak ada masa memikirkan akan kesendirian mereka ataupun kesunyian mereka. Saya tidak tahu kalau kita juga merasakan hal yang sedemikian. Namun melalui petikan ini, di dalam Yohanes 21 ayat 1 hingga 14 ini, kita akan melihat beberapa perkara. Dan kita akan belajar daripada murid-murid Yesus. Yang pertama adalah kemanusiaan kita ini adalah terbatas. Di ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Di sini kita melihat bagaimana murid-murid Yesus ini, terutamanya Petrus, yang dulunya dia juga adalah seorang nelayan, mana mungkin dia tidak pandai menangkap ikan. Sudah tentu dia tahu bila masa ada ikan, bila masa tidak ada ikan, bila masa di mana tempat ada ikan dan di mana tempat yang tidak ada ikan. Karena mereka adalah orang Galilea dan latar belakang mereka juga adalah sebagai nelayan. Mereka tidak perlu diajari lagi. Tetapi persoalannya, kenapa malam itu mereka tidak mendapat seekor ikan pun? Di sini kita melihat bagaimana keterbatasan kehidupan murid-murid Yesus. Mereka juga mengalami kegagalan. Pertama adalah kegagalan mereka untuk terus
memberitakan firman Tuhan. Dikala pada waktu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, mereka terserak kemana? Mereka tidak terus meneruskan pelayanan mereka. Itu adalah kegagalan yang pertama. Yang kedua adalah mereka gagal untuk menangkap ikan. Setiap kita, setiap manusia, Anda dan saya, kita mengalami kegagalan, kita mengalami keputusasaan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita jangan menyerah. Walaupun kita mengalami banyak cabaran di dalam kehidupan kita hari-hari ini, jangan mudah menyerah. Karena memang kita terbatas, tetapi kita tahu bahwa yang kedua, Tuhan Yesus ada untuk memberikan kita keberhasilan. Di ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu perolehi. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi kerana banyaknya ikan. Nah, di sini kita tanpa pengetahuan oleh murid-muridnya, sebenarnya Yesus mengawasi mereka. Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan apa yang menjadi kegagalan mereka, maka Yesus itu adalah salah satu cara di mana Yesus akan dapat meletakkan mukjizatnya, dapat mengadakan mukjizatnya di dalam kehidupan murid-muridnya. Jadi kegagalan yang kita alami, kadangkala keputusasaan, kadangkala keterbatasan kita itu akan membuatkan keberhasilan karena Yesus dapat bekerja di dalam semuanya. Ingat, kita harus ingat bahwa kunci keberhasilan kita itu adalah hanya apabila Yesus menolong kita. Yesus bersama-sama dengan kita. Jadi hari-hari ini kita tahu mungkin kita kehilangan, mungkin ada di antara kita kehilangan pekerjaan, mungkin sumber pendapatan yang tidak begitu baik. Tetapi kita percaya kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada kita. Pada tahun yang lalu saya sangat bersyukur kepada Tuhan kerana dapat mengikuti satu misi, satu trip untuk pergi ke Israel, ya. Dan gambar ini menunjukkan di mana tempatnya Yesus mengadakan mukjizat ini, di mana Yesus sekali lagi menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan apabila saya datang ke tempat ini, saya dapat merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Dan saya sendiri, saya pun tidak sangka yang saya dapat pergi ke sana. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan kepada saya sehingga saya dapat sampai ke tempat ini. Ini membuktikan tentang bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah tetap sama. Tuhan Yesus, yang ketiga, Tuhan Yesus tetap sama. Sama ada hari kemarin, hari ini, esok dan selama-lamanya. Di ayat yang ke-7, maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bayangkan Petrus apabila dia mendengar suara mengatakan bahwa itu adalah Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia terus turun untuk mendapatkan Yesus. Kenapa Petrus tahu bahwa itu adalah Tuhan? Dan kenapa orang itu berteriak, berseru bahwa itu adalah Tuhan? Karena mereka mengingati apa yang Yesus lakukan semasa untuk pertama kalinya Yesus memanggil mereka untuk menjadi muridnya. Di dalam Lukas 5 ayat yang pertama sehingga ke-11 itu menceritakan satu peristiwa
di mana Yesus katakan, pergi ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dan mukjizat yang sama diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Jadi Yesus boleh melakukan yang kemarin, hari ini, sampai seterusnya. Yesus tetap sama. Kalau Yesus menyertai kita, kita tidak akan sendirian. Yesus akan tetap bersama-sama dengan kita. Allah yang sama mengadakan mukjizatnya dan ianya akan terus berterusan sehingga ke hari ini. Allah dapat melakukan mukjizatnya di atas kehidupan saudara dan saya. Jika kita membenarkan Allah untuk memimpin kehidupan kita, maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan Yesus senantiasa melayani kita. Di ayat yang ke-9, 12 hingga 13. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, marilah bersarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan dan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Yesus bukan saja Yesus tetap sama, tetapi Yesus menyediakan. Yesus menyediakan, Yesus senantiasa melayani kita. Maka dengan itu kita tidak akan merasakan sendirian. Bayangkan murid-murid Yesus ke darat dan Yesus katakan, marilah sarapan. Dari mana Yesus dapat roti? Dari mana Yesus dapat ikan? Mustahil Yesus pergi ke pasar cari ikan dulu. Tidak. Tetapi itu adalah mukjizat yang dia nyatakan kepada murid-muridnya. Itu menandakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan dia senantiasa menyediakan, melayani kita di saat kita berada di dalam kesesakan. Maka di musim ini, walaupun kita banyak himpitan, cabaran kehidupan karena pandemik ini, kita tidak akan sendirian. Janganlah kita khawatir karena kita bersendirian, mungkin kita rasa sunyi. Jangan kita khawatir karena ada pribadi yang memberikan penghiburan, sukacita dan damai sejahtera kepada setiap kita. Dia adalah Yesus Kristus yang senantiasa bersama dengan kita. Masa COVID-19 ini, apakah yang diarahkan kepada kita? Duduk rumah. Maka dengan itu duduklah di rumah. Kalau Anda kesunyian, cari siapa? Kita tidak boleh cari teman, kupi-kupi di luar, tidak boleh. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Carilah Tuhan. Firman Tuhan pada minggu yang lalu mengajar kita, mengingatkan kita bahwa kita harus membaca firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan dan berdoalah karena melalui itu kita tidak akan merasakan sendirian. Kita tidak akan merasakan kesunyian karena Yesus beserta kita. Dalam keterbatasan kita, manusia kita percaya Yesus akan memberikan keberhasilan. Karena Yesus tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tidak pernah berubah. Dan Yesus senantiasa menyediakan apa yang kita perlukan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena kami tidak sendirian. Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau senantiasa memimpin kami, melindungi kami. Kami berdoa pada saat ini, berkatilah setiap kami, berkati semua anak-anak-Mu, supaya biarlah ya Tuhan, di saat kami melalui hari-hari kami, di musim ini ya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami sendirian, tetapi Engkau bersama dengan kami. Apa yang kami perlukan, Engkau menyediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah iman kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Haleluya Yesus Tuhan. Kami merindukan pekerjaan-Mu. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami menyembah-Mu pada saat ini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertaktalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertaktalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 hingga 18, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat melalui masa-masa yang sukar bersama dengan Tuhan, karena Dia yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa supaya Tuhan akan terus memberikan perlindungannya dan kehadirannya kepada kita. Karena melalui kehadiran Tuhan, maka kita akan tetap kuat, dan melalui firman Tuhan kita akan terus-menerus kuat di dalam Tuhan. Dan kita juga mau bersyukur karena di tengah-tengah krisis ini, gereja kita masih dapat meneruskan misi dan pelayanannya. Karena Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa menyertai kami. Walaupun di musim yang sukar ini ya Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Seperti mana firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian, bahkan Engkau senantiasa memimpin kami, Engkau senantiasa memelihara, melindungi kami. Dan kami percaya ya Tuhan, melalui kehadiran Tuhan, maka kami akan senantiasa mengalami perlindungan. Bahkan melalui kehadiran-Mu Tuhan, kami akan senantiasa kuat, dan kami akan senantiasa mengikuti firman Tuhan, dan kami tetap kuat di dalam firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan supaya di musim krisis ini, kami berdoa supaya Engkau sekali lagi akan terus menyertai dan memimpin setiap kami. Bukan saja kami Tuhan, tetapi kami berdoa juga supaya setiap kami ya Tuhan sebagai gereja-gereja, kami bersyukur karena kami masih dapat meneruskan pelayanan kami, misi kami ya Tuhan bagi gereja kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa menyertai setiap gereja, sama ada gereja kami di Sandakan, seluruh Sabah, seluruh Malaysia. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami masih berdiri teguh untuk meneruskan pelayanan kami walaupun kami mengalami situasi-situasi yang sukar saat ini, tetapi Engkau membuatkan kami untuk kami dapat meneruskan pelayanan kami, bahkan misi untuk menguatkan setiap jemaat kami ya Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui doa, melalui pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulia nama Engkau. Dan pada saat ini jemaat Tuhan, mari kita terus datang kepada Tuhan. Kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 12 hingga ayat yang ke-13 berkata, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jadi mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Kita mau bertobat di hadapan Tuhan bagi negara kita, negeri kita, gereja kita, bahkan diri kita sendiri. Kita mau berdoa, mengakui dan bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Engkau ya Tuhan dengan sepenuh hati kami,
dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami mau bertobat dari setiap pelanggaran kami, dari setiap kesalahan yang kami sudah lakukan ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, dan kami ingin berbalik daripada jalan-jalan kami yang jahat. Kami ingin berbalik daripada setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan secara pribadi, maupun kami mengakui ya Tuhan setiap dosa, setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, yang terjadi di dalam negara kami ya Tuhan, di dalam negeri kami, bandar kami ya Tuhan, gereja kami. Sekiranya kami melakukan hal-hal negara kami, negeri kami, dan juga untuk gereja kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Engkau, yang tidak menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, ampunilah kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, sekiranya setiap kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai gereja ya Tuhan, kami lalai untuk kami bersyafaat, berdoa ya Tuhan untuk negara kami. Kami hanya melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada pemimpin kami, tetapi kami tidak berseru kepada Engkau. Kami berdosa ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini, biarlah Engkau sekali lagi akan mengampuni kami, mengampuni negara kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau sekali lagi meletakkan pengampunan-Mu atas gereja kami, dan juga setiap umat-Mu yang tidak bersyafaat, yang mempunyai sifat suam-suam kuku. Bapa, kami berdoa ya Tuhan supaya biarlah setiap kami ya Tuhan sekali lagi akan diampuni ya Tuhan, dan biarlah belas kasihan-Mu akan dinyatakan bagi setiap kami, bagi setiap gereja kami, bagi negara kami, dan bagi negeri kami Sabah ya Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa, lepaskanlah pengampunan-Mu ya Tuhan ke atas negara kami ya Bapa. Kami datang kepada Engkau pada saat ini, mohon Bapa belas kasihan Tuhan. Biarlah Engkau memerhatikan negara kami ya Tuhan. Sekiranya negara kami melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ampuni negara kami. Demikian negeri kami ya Tuhan, demikian bandar kami ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan terjadi ke atas negara kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulia nama Engkau. Berkatilah kami ya Tuhan, berikanlah pengampunan-Mu ke atas setiap kami. Jemaat Tuhan, kita terus berdoa untuk dunia. Kita mau berdoa untuk misionari di seluruh dunia, terutamanya tempat-tempat di mana kadar jangkitan yang sangat tinggi. Kita mau berdoa supaya Tuhan akan memberikan mereka pengharapan, dan juga Tuhan akan terus melengkapkan mereka untuk melayani, bahkan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kita mau berdoa juga untuk Filipina. Kita mau berdoa supaya setiap mangsa taufan di Filipina, supaya mereka akan tetap tenang, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan terus bercampur tangan di dalam menangani kehidupan mereka, khasnya mereka yang kehilangan keluarga dan kehilangan harta benda. Tuhan sendiri yang akan menyediakan setiap keperluan mereka. Mari kita berdoa dan satukan hati kita berdoa untuk dunia. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk dunia pada saat ini ya Bapa. Khasnya kami berdoa untuk semua misionari di seluruh dunia, terutamanya misionari di mana mereka melayani di tempat yang mempunyai kadar jangkitan pandemi COVID-19 yang sangat tinggi. Kami berdoa ya Tuhan supaya di tengah-tengah cabaran ini ya Tuhan, mereka akan terus mengandalkan Tuhan, berharap terus kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau terus melengkapkan mereka, Engkau menyediakan mereka dengan setiap keperluan mereka,
mengasihi mereka ya Tuhan, dan siapkan mereka ya Tuhan untuk dapat terus melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan supaya perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu juga Tuhan akan terjadi atas setiap misionari kami ya Bapa. Oh terima kasih Bapa, terpuji dan termulia nama Engkau. Kami juga ingin terus mengingati negara Filipina ya Tuhan yang telah dilanda taufan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap mangsa-mangsa yang pada saat ini mengalami kehilangan, mungkin kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau akan terus memimpin mereka, Engkau terus memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan mereka penghiburannya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya biarlah belas kasihan Tuhan Engkau akan senantiasa menyediakan setiap keperluan yang mereka perlukannya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kasih-Mu, biarlah penyertaan-Mu ya Tuhan akan terus terjadi ke atas mereka ya Tuhan, ke atas mangsa-mangsa taufan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, mohon Engkau menyatakan belas kasihan-Mu ke atas mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita terus berdoa untuk negara kita Malaysia. Kita terus berdoa, kita meminta campur tangan Tuhan dan perlindungan ilahi Tuhan ke atas Malaysia karena lonjakan COVID-19. Kita berdoa agar masyarakat dapat bersama-sama berusaha untuk memerangi wabak ini dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan secara serius. Dan kita juga mau berdoa untuk pekerja di pelbagai industri yang menghadapi pemberhentian kerja karena kesulitan kewangan oleh setiap industri-industri. Kita berdoa supaya mereka dijauhkan daripada sifat panik, dan biarlah mereka akan terus memberikan inspirasi kepada para pemimpin kita, pemerintah kita untuk membuat rancangan untuk terus-menerus menyokong mereka yang telah kehilangan pekerjaan. Dan kita terus berdoa untuk perlindungan Tuhan dan kekuatan Tuhan kepada Ketua Pengarah Kesehatan kita, Tan Sri Nur Hisham. Dan kita mau berdoa untuk semua barisan hadapan, para doktor, jururawat, dan juga setiap mereka yang senantiasa berhubung dengan pesakit COVID-19 setiap hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami terus berdoa dan mengangkat negara kami Malaysia ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami mohon ya Tuhan supaya Engkau sekali lagi akan terus bercampur tangan dan juga Engkau akan terus menyatakan perlindungan-Mu ya Tuhan ke atas negara kami Malaysia yang pada saat ini negara kami mengalami lonjakan jangkitan COVID-19 yang sangat tinggi ya Bapa. Saya berdoa ya Tuhan supaya setiap masyarakat yang ada di negara kami Malaysia, setiap rakyat ya Tuhan dapat bersatu padu berusaha untuk bersama-sama berganding bahu dalam memerangi penularan wabak COVID-19 ini. Bapa kami berdoa ya Tuhan supaya setiap masyarakat, setiap rakyat Malaysia mereka dapat bersama-sama mengikuti, bahkan mereka dapat melakukan SOP yang telah ditetapkan secara serius. Kami berdoa ya Tuhan supaya biarlah rakyat Malaysia dapat melakukan tanggungjawab ini ya Tuhan, bukan saja rakyat Malaysia tetapi kepada peniaga-peniaga yang mempunyai premis ya Tuhan, biarlah mereka juga dapat memperketatkan untuk penggunaan, bahkan untuk terus menitik beratkan SOP ini ya Tuhan. Oh haleluya, kami terus berdoa ya Tuhan, berkatilah setiap rakyat kami, berkati negara kami Malaysia ya Tuhan. Bapa kami terus berdoa untuk setiap mereka yang telah kehilangan pekerjaan, yang telah diberhentikan kerja karena kekangan dari segi ekonomi dan keuangan oleh para majikan dan industri-industri tertentu. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau sekali lagi akan terus memimpin mereka, supaya biarlah golongan-golongan ini ya Tuhan tidak panik dan mereka senantiasa menyokong padu setiap pemimpin-pemimpin negara kami, supaya negara kami ya Tuhan, para pemerintah, pemimpin negara kami dapat memikirkan
perkara-perkara ataupun cara-cara ya Tuhan, bagaimana dapat membantu setiap mereka yang telah kehilangan punca pendapatan, bahkan kehilangan pekerjaan ini ya Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau sekali lagi akan terus bekerja sama dan biarlah Engkau sekali lagi akan terus memberikan damai, menyertai setiap mereka yang telah kehilangan pekerjaan ini ya Bapa. Tuhan, kami terus berdoa untuk kekuatan ke atas Ketua Pengarah Kesehatan kami, Tan Sri Dr. Nur Hisham ya Tuhan, dan juga untuk semua barisan hadapannya Tuhan, untuk jururawat, untuk dokter yang senantiasa berhubung dengan pesakit-pesakit COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya biarlah Engkau terus melindungi mereka ini ya Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada mereka, hikmat, kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan, bagaimana mereka dapat memberikan rawatan, bahkan mereka dapat melakukan layanan yang terbaik kepada setiap para pesakit yang mereka akan rawat ya Bapa. Berdoa ya Tuhan untuk Ketua Pengarah Kesehatan kami, berikanlah dia hikmat dan bijaksana supaya dia sekali lagi dapat memikirkan cara-cara bagaimana terus-menerus dapat mengawal penularan COVID-19 ini ya Tuhan, khasnya untuk di Malaysia dan khususnya untuk negeri kami Sabah. Terima kasih Bapa, berkatilah negara kami, dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita terus berdoa untuk negeri kita Sabah. Kita mau berdoa supaya khususnya untuk gereja di Sabah, kita terus bangkit untuk berdoa dan bertaubat supaya negeri kita akan dipulihkan ataupun disembuhkan daripada pandemik COVID-19, dan kita juga mau berdoa untuk ekonomi di dalam negeri kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus mau menyerahkan negeri kami Sabah. Kami mau memberkati negeri kami Sabah secara khususnya. Kami berdoa ya Tuhan, dan khususnya untuk semua gereja di Sabah, di mana kami bersatu hati untuk kami terus bangkit untuk berdoa dan bertobat, khususnya untuk negeri kami Sabah ya Tuhan. Mungkin selama ini kami menyakiti hati Tuhan, kami tidak peduli akan Engkau. Kami mau mengakui dan bertobat dalam Engkau ya Tuhan, supaya biarlah kami terus mengalami pemulihan, bukan saja di dalam kehidupan gerejamu, tapi juga khususnya khusus untuk pandemik COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang berbelas kasihan pada setiap kami, supaya kami terus terhindar daripada pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa khususnya untuk setiap masyarakat, khususnya di negeri Sabah, yang terkesan akibat daripada pandemik COVID-19, sehingga mereka mengalami kesusahan khususnya dari segi ekonomi. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus berbelas kasihan kepada kami semua. Tuhanlah yang terus memulihkan sumber ekonomi ataupun pendapatan keluarga, khususnya setiap masyarakat yang tinggal di Sabah ya Tuhan. Pada surga kami berdoa supaya biarlah setiap gerejamu di Sabah ini, kami sekali lagi terus bersatu hati, terus setia untuk berdoa, khususnya untuk pemulihan negeri kami Sabah ya Tuhan. Oh, terpuji termulia Engkau ya Tuhan. Kita terus berdoa khususnya untuk lonjakan jangkitan COVID-19, khususnya untuk di semua daerah di Sabah. Kita berdoa dan saudara boleh memilih setiap daerah untuk kita bersatu hati untuk berdoa untuk kesembuhan daripada pandemik COVID-19 ini. Kita mau berdoa juga supaya Tuhan yang terus campur tangan untuk menghentikan penyebaran pandemik COVID-19, dan juga khususnya untuk perlindungan dan juga penyembuhan untuk mereka yang telah dijangkiti dan mereka yang telah dikuarantin sama ada di rumah ataupun di pusat-pusat
kuarantin di seluruh negeri Sabah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa sekali lagi menyerahkan negeri kami dalam tangan Tuhan, khususnya untuk lonjakan jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat di negeri kami Sabah, dan hamba-Mu berdoa khususnya untuk Sandakan. Kami terus berdoa supaya Tuhan yang terus hadir di kota kami Sandakan, Tuhan sendiri yang terus melindungi dan memberikan kesembuhan khususnya untuk mereka yang telah dijangkiti oleh pandemik COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang terus turun tangan untuk memberikan kesembuhan yang sepenuhnya kepada mereka yang telah dijangkiti ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, semada mereka di rumah ataupun di pusat-pusat kuarantin, khususnya di Sandakan ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang terus memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka damai, dan terus memberikan kesembuhan yang sepenuhnya, khususnya mereka yang telah dikuarantin, sama ada di rumah ataupun di pusat kuarantin, sama ada di Sandakan, dan juga khususnya di negeri Sabah ya Tuhan. Tuhanlah yang terus hadir, memberikan kekuatan yang baru, kesembuhan yang baru kepada mereka. Kita juga terus mau berdoa untuk frontliners kita, supaya Tuhan sendiri yang terus memberikan perlindungan dan kekuatan kepada mereka. Dan pada masa yang sama kita juga mau berdoa untuk pihak berkuasa tempatan, supaya mereka dapat menggerakkan sumber dengan cepat, seperti mereka memastikan ada doktor dan jururawat yang mencukupi. Dan kita mau berdoa supaya pihak kerajaan tempatan, mereka juga dapat memastikan khususnya untuk hospital kerajaan ataupun swasta dapat mencukupi peralatan dan juga bekalan perubatan yang tepat untuk mereka dapat merawat peningkatan jumlah pesakit yang dijangkiti oleh pandemik COVID-19. Mari kita berdoa. Kepada surga, kami mau berdoa untuk frontliners kami ataupun untuk mereka yang di barisan hadapan, khususnya untuk anggota keselamatan seperti polis, askar, dan juga anggota-anggota keselamatan yang lain, dan juga doktor, jururawat, dan semua para petugas hadapan kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang terus memberikan mereka perlindungan, berikan mereka kekuatan untuk mereka dapat menjalankan setiap tugas yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka ya Tuhan. Lindungilah mereka daripada jangkitan pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ketika mereka menjalankan tugas mereka, mereka juga terus ada kesabaran di dalam menjalankan tugas ataupun berhadapan dengan anggota masyarakat yang mereka jumpa ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau terus melindungi sekali lagi semua petugas barisan hadapan ini. Kami juga berdoa untuk pihak berkuasa tempatan, supaya mereka juga dapat menggerakkan setiap sumber dengan cepat, seperti mereka dapat memastikan dokter ataupun jururawat yang mencukupi untuk merawat setiap pesakit yang dijangkiti COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya pihak berkuasa tempatan kami, mereka juga dapat memastikan setiap hospital, khususnya untuk kerajaan, supaya mereka dapat mencukupi setiap peralatan dan juga bekalan perubatan yang tepat, supaya mereka dapat merawat setiap pesakit yang dijangkiti COVID-19 ini ya Tuhan. Pada surga kami berdoa supaya sekali lagi Tuhan yang terus menyertai setiap para petugas barisan hadapan ini. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, kita juga terus mau berdoa khususnya untuk perpaduan rakyat di Sabah, tidak kira lapisan masyarakat, supaya mereka ataupun kita dapat berusaha bersama-sama untuk berjuang untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Dan kita juga berdoa supaya kita setiap anggota masyarakat di Sabah secara khususnya kita dapat mematuhi SOP yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Mari kita berdoa. Pada surga kami berdoa khususnya untuk perpaduan ataupun kesatuan setiap rakyat di Sabah, tidak kira lapisan masyarakat
supaya kami dapat berusaha bersama-sama, berjuang bersama-sama untuk kami memutuskan rantaian pandemik COVID-19 di negeri kami Sabah ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya sekali lagi Tuhan terus memberikan kami kekuatan untuk kami dapat berjuang bersama-sama, untuk kami dapat memutuskan rantaian pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Pada saudara kami berdoa supaya pada masa yang sama juga kami terus sentiasa berwaspada untuk kami dapat mematuhi setiap SOP yang telah diberikan oleh pihak kerajaan ya Tuhan. Pada surga kami sekali lagi terus menyerahkan supaya kiranya Tuhan terus berbelas kasihan untuk memulihkan negeri kami Sabah ya Tuhan. Oh, terpuji temelah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Mari jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk diocese kita. Mari kita berdoa untuk kekuatan datang kepada gereja agar kita dapat terus bangun berdoa secara strategik bagi negara, bagi negeri dan umat Tuhan. Dan kita juga mau berdoa untuk perlindungan Tuhan kepada bishop, semua pastor, penginjil dan semua pekerjaan keluarga mereka semasa wabak ini. Dan mari kita juga berdoa untuk pastor yang melayani di gereja dan community mereka yang terjejas dan dijangkiti oleh COVID-19. Kita mau berdoa agar Roh Kudus memberikan mereka perkataan yang tepat untuk masa yang tepat dan tindakan yang tepat untuk setiap situasi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk diocese kami. Kami mau Engkau terus memberkati gereja kami. Biarlah dari kekuatan datangnya kepada gereja kami dapat mendorong setiap jemaat agar kami dapat terus membangun berdoa secara strategik bagi negara kami dan juga negeri kami dan umat Tuhan. Kami mohon supaya Engkau bangunkan dan Engkau berikan mereka kebangunan rohani bagi setiap jemaat untuk menjadi penjaga tembok bagi negara kami ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa khususnya untuk perlindungan Tuhan kepada bishop dan pendeta, pastor, penginjil dan semua reverend ya Tuhan. Dan juga pekerjaan dan keluarga mereka semasa wabak ini ya Tuhan. Engkau lindungi dan Engkau sertai mereka ya Tuhan. Engkau terus memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk memberikan dorongan dan juga memberikan pemimpin yang memberikan kekuatan bagi setiap pekerjaan maupun jemaat kami ya Tuhan. Bapa, kami mohon untuk supaya pemimpin-pemimpin gereja kami khususnya untuk bishop dan semua pastor akan terus diberikan kekuatan yang baru dan hikmat yang baru dan diberikan kuasa untuk menjadi pemimpin semasa dalam wabak ini ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa supaya keluarga mereka juga, pekerjaan keluarga mereka dan juga keluarga semasa wabak ini Engkau juga terus memberkati keluarga mereka. Dan Kau lindungi mereka ya Tuhan. Engkau sertai mereka ya Tuhan. Biarlah berkat dan sukacita dan sejahtera hidup di dalam hidup mereka Tuhan berada ya Tuhan. Kami mohon supaya mereka akan mengalami sukacita-Mu ya Tuhan Yesus semasa wabak ini Tuhan. Terima kasih Bapa karena kami tahu bahwa kami manusia biasa sentiasa risau, tapi biarlah Tuhan Engkaulah akan terus mengajar kami bagaimana kami hidup di dalam Engkau, di mana kami ada mendapat sukacita apabila kami bersandar kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pastor yang melayani gereja kami dan komuniti mereka yang terjejas dan dijangkiti oleh COVID-19. Kami mau berdoa agar Roh Kudus memberikan mereka berkatan yang tepat untuk masa yang tepat dan tindakan yang tepat untuk setiap situasi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang akan terus memakai mereka dan supaya mereka dapat melayani setiap jemaat yang ada di dalam gereja mereka ya Tuhan, khususnya mereka yang dijangkiti ya Tuhan. Engkau sembuhkan dan Engkau akan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan supaya mereka berharap dan percaya dan tetap setia bahwa Tuhanlah penolong dan pengharapan
bagi kami yang di dalam situasi wabak ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah nama Engkau. Kau juga melindungi setiap pekerja diocese kami, setiap yang bertugas, setiap padri, biarlah Engkau yang terus melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk kota kita Sandakan. Kita berdoa untuk penjajah, pemilik perniagaan kecil, dan mereka yang menjana pendapatan yang terkesan dengan wabak ini. Semoga Tuhan menolong mereka dalam masa sukar. Dan yang kedua, berdoa untuk majlis tempatan, pemimpin terpilih yang membuat keputusan dan yang mempengaruhi ekonomi, kehidupan, dan kesejahteraan rakyat. Bela Tuhan terus membantu pemimpin kita untuk bertindak dengan keberanian, belas kasihan, dan integriti. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami mau bersyukur kepada Engkau kerana penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan kota kami Sandakan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati Sandakan. Engkau yang sendiri telah melihat keadaan kehidupan rakyat di sini, terutama sekali bagi setiap penjajah, pemilik perniagaan kecil maupun yang besar, dan mereka yang menjana pendapatan terkesan akibat daripada wabak ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau terus membantu dan menolong mereka di masa-masa yang sukar ini ya Tuhan. Berikanlah mereka hikmat untuk mencari jalan yang terbaik bagi memulihkan dan mengembalikan sumber pendapatan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan majlis tempatan dan pemimpin terpilih yang membuat keputusan dan yang mempengaruhi ekonomi, kehidupan, dan kesejahteraan rakyat. Bila Engkau bantu pemimpin kami agar mereka bertindak dengan penuh keberanian, penuh belas kasihan, dan berintegriti. Berikanlah mereka juga kekuatan untuk membantu golongan yang mengalami kesusahan untuk mendapatkan sumber makanan akibat daripada wabak ini. Tuhan, kami sekali lagi mau menyerahkan kota kami Sandakan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kota kami ini ya Tuhan. Pada saat ini juga kita berdoa untuk gereja kita. Pertama, kita minta agar Tuhan memberikan kuasa kepada Archdeacon Yong, para pemimpin kita, untuk memimpin gereja ke jalannya, melindungi dan memperkuatkan gereja kita terutama di tengah-tengah cabaran wabak ini. Dan kita berdoa juga kepada Tuhan, kesembuhan dan kekuatan diberikan kepada setiap anggota kita yang telah dijangkiti virus ini. Semoga mereka menerima kedamaian daripada Tuhan dan pengharapan di saat mereka sedang berjuang untuk daripada sakit mereka ini. Kita juga berdoa bagi pasukan media kita agar pasukan media kita terus diberikan kekuatan, kreativiti, dan semangat dalam menyediakan kebaktian streaming langsung kita setiap minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan gereja kami St. Michael, St. Gabriel, dan juga Pusat Misi Seguntur. Tuhan, kami tetap bersyukur walaupun pada musim yang penuh dengan cabaran ini, Engkau memberikan peluang kepada kami untuk meneruskan pelayanan-pelayanan di gereja kami ini. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan Archdeacon Yong dan juga para pemimpin kami. Biarlah Engkau berikan mereka kuasa untuk memimpin gereja ke jalan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau melindungi dan memperkatkan gereja kami di saat kami mengalami cabaran akibat daripada wabak ini. Tuhan, apapun perancangan gereja kami ini Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan bagi setiap anggota kami yang terdekat maupun yang jauh, akibat yang mereka yang telah dijangkiti virus. Biarlah Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Dan biarlah Engkau berikan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka juga penuh dengan pengharapan daripada Engkau Tuhan, di saat mereka sedang berjuang atas penyakit ini. Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap kami pasukan media. Biarlah kami Tuhan terus diberikan kekuatan. Biarlah kami akan terus diberikan lebih banyak kreativiti untuk melakukan, menyediakan kebaktian maupun pelayanan melalui talian. Tuhan, biarlah ya Tuhan kami menyerahkan setiap talenta yang Kau berikan kepada kami akan pakai sesuai dan kehendak-Mu ya Tuhan.
Sekali lagi kami bersyukur untuk kota kami Sandakan, kami bersyukur untuk gereja kami ini, kerana Engkau yang melindungi, kerana Engkau yang campur tangan dalam apapun rancangan sepanjang musim yang penuh dengan cabaran ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan adalah Bapa kami dalam kerajaan syurga. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami bersyafaat bersama-sama pada malam ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya biarlah Engkau terus menyertai kami, memimpin kami apapun yang kami sudah serahkan kepada Engkau, apapun yang kami sudah nyatakan di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Bapa Engkau bekerja. Engkau sekali lagi akan terus beracara dalam setiap doa yang kami sudah naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami terus berdoa supaya Engkau terus melindungi kami, Engkau terus memimpin kami di musim pandemik ini ya Tuhan. Itu kami tidak sendirian, tapi Engkau bersama dengan kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulia nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya Yesus, Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau menaikkan syukur kami atas segala perbuatan dan kasih di dalam hidup kami. Mari kita memuji Dia pada saat ini. Kita katakan, ku naikkan syukur. Naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus, Kaulah semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Untuknya ku berikan hatiku untukmu. Kita memuji Dia pada saat ini. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus.